Halo teman-teman. Ya, kemarin ada yang bertanya tentang 3D printer yang baru aja di review gitu ya. Ini kan 3D printer yang harganya 1 jutaan. Nah, sedangkan yang di atas ini itu 3D printer yang harga 2 jutaan. Ya, katakanlah hampir 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 3 juta gitu ya, tapi di angka masih 2 jutaan. Di kepala 2 jutaan. Yang ini 1 jutaan gitu ya. Nah, ada teman-teman yang bertanya perbedaannya apa, perbandingannya apa gitu ya. Coba kita bandingkan secara dekat. Di sini saya taruh di sebelahnya. Oke. Kalau teman-teman bandingkan gitu ya. Nah, ini yang 1 jutaan, ini yang 2 jutaan. Yang 1 jutaan terlihat dia lebih besar. Memang benar. Yang 1 jutaan ini dia bisa ngeprint dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada yang 2 jutaan ya, dilihat. Tapi untuk fungsi sama aja, dia bisa nyetak juga dengan kedetailan yang juga sama ya. Dan ini sedang ngeprint. Untuk kualitas ya tadi saya katakan sama ya. Terus memang struktur bentuknya beda. Kalau yang 1 jutaan ini dia strukturnya lebih kokoh karena menggunakan 2 tiang di mode Z-nya, di sumbu Z-nya. Sedangkan yang ini dia cuma pakai 1 tiang besar. Jadi 1 tiang tapi dia besar di Z-nya ya. Karena dimensinya kecil, dimensi bednya kecil, dia juga kokoh juga karena dia tidak terlalu melebar ke samping gitu ya. Sedangkan untuk bagian mekanikalnya, di sini tentu aja dia berbeda. Bearingnya yang harga 2 jutaan dia menggunakan seperti ini, rail seperti ini ya. Untuk bagian ininya, X-nya. Sedangkan di sini semuanya dari X sampai ini X, Y, Z. Dia menggunakan ya karet seperti ini. Sedangkan yang ini bagian X-nya dia pakai metal linear gitu, maksudnya apa ya, lupa saya. Sedangkan untuk Z-nya dia pakai karet juga. Nah, untuk yang 2 jutaan ini itu dia LCD-nya, kontrolnya sudah LCD touchscreen. Jadi tinggal pencet-pencet di sini dia sudah bisa berfungsi. Yang 1 jutaan juga LCD touchscreen juga, dan ukuran LCD-nya sama, cuman ini posisinya landscape, dia portrait, yang ini landscape. Nah, dari segi untuk leveling bednya sama juga, dia pakai screw manual di setiap sudut bednya sama, dan untuk bednya dia yang berbeda di sana. Oh ya, ini di bagian Z-nya juga dia pakai metal seperti ini ya. Jadi lebih stabilan gitu. Kalau yang ini masih dia menggunakan karet. Jadi agak-agak sedikit bahaya kalau teman-teman ketekan gitu ya, kesenggol, bisa aja roda karetnya penyot. Nah, di bagian bednya ini yang jauh berbeda ya. Oh ya, di bagian extruder dulu, di bagian extruder. Di sini extrudernya dia yang harga 2 jutaan itu direct extruder, dia ada di bagian sini. Jadi satu gitu ya. Sehingga kalau untuk agak kecepatan tinggi dia lebih stabil ya karena dekat, jaraknya dekat. Sedangkan yang 1 jutaan dia terpisah, sehingga kalau ingin kecepatan agak tinggian itu lebih bahaya ya, bahaya. Lebih agak nggak stabil nantinya karena dia harus melalui selang seperti ini gitu. Terus untuk bednya ini tanpa heater, yang dimana berarti kita harus menggunakan lem sebelum ngeprint. Di bagian bednya kita harus olesin lem stick seperti ini dulu biar objek 3D-nya bisa nempel. Sedangkan ini tidak perlu karena di sini sudah ada pemanasnya. Kalau yang 1 jutaan ngelepasin
Objek 3D-nya kita menggunakan kapi setelah selesai karena dia menempel keras. Sedangkan yang 2 jutaan kita bisa lepas bednya seperti ini. Ya. Jadi kita bisa lepas objek 3D kita dengan sangat mudah. Itu yang 2 jutaan ya. Nah, jadi lebih praktis yang 2 jutaan, cuman dia dimensinya lebih kecil. Lebih praktis yang 2 jutaan, cuman dimensinya lebih kecil. Jadi terserah teman-teman mau beli 3D printer yang 2 jutaan apa yang 1 jutaan. Linknya ada di keterangan video. Silahkan langsung klik. Yang jelas dimensinya beda, jauh ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.